sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Isroruhum ala tauhidillah. Isror terus menerus. Boleh juga diartikan keistiqomahan mereka Ashabul Kahfi dalam bertauhid atau dalam mentauhidkan Allah. Warabatna ala qulubihim izqamu faqalu rabbuna ay sabarnahum ala mukhalafati qaumihim. Rabatna pada mulanya kami ikat. Insya Allah kebayang kalau mereka jumlahnya itu 8 atau 7 kambing anjing mereka yang ke-8 satu sama lain saling nggak kenal. Satu mau mulai berangkat ke gua melarikan diri, terus berteduh dulu gitu kurang lebih. Terus datang satu lagi, terus datang satu lagi, terus datang satu lagi. Masing-masing tak kenal, masing-masing merahasiakan siapa dirinya. Akhirnya ketika ditanya, satu sama lain bertanya, menyembunyikan. Terus ada satu bilang, jangan menyembunyikan dong, ayo kita terus terang saja. Terus terang. Apa yang menyebabkan mereka kemudian mau melarikan diri. Akhirnya sama. Sebab dan tujuan mereka sama, itu diikat. Warobatna ala qulubihim. Izqamu ketika mereka bergerak, ketika mereka berdiri, ketika mereka memulai berangkat gitu. Ai sobarnahum, kami berikan kesabaran mereka ala mukhalafati qaumihim, untuk melawan kaum mereka. Sobar dulu saya pernah terangkan ada 4 dalam konteks ini. Sobar itu 2. Sobar dalam ketaatan pada saat sama, sabar melawan kemaksiatan. Maka di sini ay sabarnahum ala mukhalafati qaumihim wasabatnahum ala aqidatihim. Kami kokohkan akidah mereka wa alhamnahum quwwatal azimah. Kami hunjamkan, beri ilham kepada mereka apaan? Kekuatan tekad. Hatta taraku makan alaihi qaumuhum, sehingga mereka meninggalkan kehidupan kaum mereka ar-raghid, yang makmur, wasa'adah, yang membahagiakan. Kayak sekarang lah. Sekarang mereka-mereka yang bergelimang karena sujud kepada rezim, luar biasa. Apa aja mau dikasih. Apalagi detik-detik terakhir, mau tanggal 20 Oktober, itu media massa tawarin uang sekian miliar untuk kemudian bisa memoles pencitraan baik. Nah itu kan tuh Ais Rokoda namanya. Terus bagi pemuda kafi nggak mau. Itu namanya isroruhum alat tauhid. Iya. Waqalu hina masalu amama mulkihimil jabbar, dan mereka berkata
ketika mereka datang muncul di hadapan raja mereka yang diktator. Alladzi yadda'i yud'a Dicyanus, yang disebut-sebut raja mereka pada waktu itu adalah si Dicyanus. Walladzi kana yahussun nas ala ibadatil asnam, yang memaksa, mendorong manusia, orang-orang maksudnya, untuk ibadah kepada berhala. Wat tawagid, tawagid tauhid. Dulu zaman kita gitu. Ada pernah viral kata-kata tauhid, yaitu selain Allah. Wa yad'uhum ilaiha wa ya'muruhum biha. Sidikianus mengajak mereka ke situ dan memerintahkan untuk ibadah kepada berhala. Apa yang dikatakan oleh Ashabul Kahfi ketika dibilang begitu? Dia berkata, Rabbuna huwa rabbus samawati wal ard. Lan nad'uwa ilahan min dunihi mutlaqan. Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kami tak akan berdoa pada Tuhan selainnya. Mutlak, ya. Id la rabba siwah. Sebab tak ada Tuhan selainnya. Wala ma'buda kairah. Tak ada yang bisa disembah selainnya. Wa annal ladzi yasna'uhu qaumuhum minas sujudi li asnamihim wazabhi laha la yambahu illa lillah alladzi khalaqas samawati wal ardh. Dan sesungguhnya ini masih kata-kata Ashabul Kahfi. Sesungguhnya yang dilakukan oleh kaum mereka yaitu sujud kepada berhala dan menyembelih korban untuknya, itu tingkah laku mereka itu tidak pantas. Kecuali lillah, dilakukan karena Allah, untuk Allah, alladzi khalaqas samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Kayak begitu ketauhidan, ya. Satu dua ditampilkan dalam sejarah. Ketika dulu 2024 NU udah semuanya tunduk terima pencalonan dan pendukungan. Ada satu kiai yang dibawain Alphard, dia tolak, gak mau. Dan memang orangnya kokoh ilmunya, lantang suaranya, tegas pendiriannya. Namanya Kiai Marzuki. Apa terusnya itu? Mungkin ada yang ingat, Bu Roisa ingat. Kiai Marzuki Mustaksim gitu. Iya, Oh iya betul ya. kena tahu Oh, itu. sekarang suaranya juga lantang lagi terkait dengan Habib. Sekarang kan ramai Iya gitu. itu Habib, Habib Jamal. Itu mesti dites DNA-nya. Dia ada hubungan darah nggak dengan Nah, Hasan physically aja Hussein? Habib Itu Jamal orang physically aja udah nggak masuk Ustadz. Jangan gitu Bu, jangan buka rahasia. Jadi bukan bang ini, Nah, eh bukan bang daripada saya. daripada Apalagi Habib darah. Roma, ya, daripada Habib Roma mendingan Habib Jamal lah. Ya diangkat Pak Jamal coba. Enggak tuh. Itu dua satu aja. Dua siapa tuh? Nah, waqad a'lanu fil jumlatil ula, dalam jumlah ayat yang dia ucapkan itu mengandung informasi a'lanu. Mereka mengproklamirkan Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Tuhan kami pencipta langit dan bumi. Sekarang kata-kata ini udah sirna, ya betul tidak? Apalagi di dunia politik, tidak ada yang berani. Rabbuna, Tuhan kami oligarki sekarang. Tuhan kami itu kejaksaan. Nah,
Tuhan kami KPK. Gitu, udah takut semuanya. Ya, kalau mau ngelawan, nah itu presiden tinggal colek KPK, beresin. Kalau pada takut, takut. Sebab semuanya punya kasus. Rabbuna Rabbus samawati wal ard tauhidul uluhiyah. Tauhidnya namanya uluhiyah. Tauhid ada 3 ya. Ada tauhid uluhiyah. Ada tauhid rububiyah. Ada tauhid sifah. Sifah Allah 99. Tapi betapapun 99, dia tetap satu. Bukan berarti ada Tuhan Rahman, ada Tuhan Rahim. Wah, ada 99 Tuhan. Itu. Makanya Mu'tazilah tidak menerima sifat-sifat Tuhan. Walaupun di Al-Quran ada menyebut sifat-sifat. Apa sebab? Sebab sifat Tuhan itu sama dengan zatnya. Sama-sama apa? Sama-sama azali. Sama-sama kodim. Nah, kalau ada 99 sifatnya, berarti 99 yang kodim. Bahasa mereka ta'addudul kudama. Lah musyrik itu. Lalu dijawab oleh Asy'ari. Kalau kita berdiri di satu ruangan, kiri kanan tembok-tembok sisinya kaca berkeping-keping. Apa berarti kita berdiri di tengah terus ada gambar-gambar itu? Berarti kita banyak. Kalau kepingan kaca ada 99, apa berarti kita 99? Kita yang tetap satu. Banyak logika-logika filosofis terkait dengan perdebatan aliran teologi yang. Nah, bagaimana Mu'tazilah mensikapi fakta Allah punya sifat? Dalam Al-Quran disebut Rahman, Rahim, dan segala macam. Maka teori dia, Allah itu alim. Ilmunya adalah zatnya. Jadi alim itu bukan sifat. Zat. Allah itu Rahman, Rahim. Rahmannya adalah zatnya. Itu rahmatuhu zatuhu. Dan seterusnya. Ya. Wazalika yukirru bihi abadatal asnam. Nah, ini apa ini? Tauhidul uluhiyah. Wazalika yukirru bihi yukirru ya. Abadatal asnam. Seharusnya la yukirru. Tidak mengiyakan para penyembah berhala. Jadi Rabbuna Rabbus samawati wal ard adalah simbol tauhid uluhiyah. Hal itu la yukirru seharusnya. Tidak mengikrarkan para penyembah berhala. Tidak mengakui. Gitu. Kalau yukiru mengakui. Wafil jumlah tisaniyah pada jumlah kedua lan nad'ua min dunihi ilahan tauhidur rububiyah. Kami tidak berdoa kepada Tuhan selainnya. Itu tauhid rububiyah. Wadzalika ma yunfihi abadatil asnam. Oh, iya. Jadi salah baca saja tadi. Wadzalika yukirru bihi abadatul asnam. Tentang tauhid uluhiyah, para penyembah berhala juga mengakui. Paham mungkin?
Musyrikin Mekah jahiliyah kalau ditanya siapa Tuhan? Allah jawabnya. Tapi giliran siapa yang disembah bukan Allah, berhala. Ya, kan banyak tuh di Al-Quran kisah-kisah Nabi tanya nenek-nenek, siapa Tuhan? Allah. Nah, itu yang dimaksud wazalika yukirru bihi abadatul asnam. Soal siapa Tuhan itu mereka mengakui Allah. Sementara pada lan nad'uwa min dunihi ilahan, kami tak akan berdoa kepada Tuhan selainnya, tauhid rububiyah. Nah, yang apa namanya? Rob itu yang mencipta. Kalau Tuhan yang disembah. Wadzalika ma yunfihi abadatul asnam. Ini yang tak dinafikan oleh penyembah berhala. Apa yang dinafikan? Yunfi dinafikan. Ya, giliran disembah berhala. Ya, giliran siapa yang mencipta itu Allah. Bidalil mahakal Quran atas dasar yang diinformasikan diceritakan oleh Al-Quran. Ini dia yang tadi dibilang. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunnallah. Kalau ditanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab, la taukid, nun taukid. Pasti menjawab Allah. Jadi Allah diakui Tuhan sebagai pencipta, bukan sebagai Tuhan yang disembah. Itu maksudnya, ya. Wa qauluhu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kalau Tuhan itu yang mencipta adalah Allah, lalu mereka ditanya, kenapa bukan Allah yang disembah, tapi berhala? Ini dia jawaban. Kami tak menyembah mereka kecuali untuk mereka mendekatkan kami kepada Allah. Zulfa, zulfa artinya dekat, perantara. Kami juga sama nyembah Allah, tapi kami pakai dia ini perantara. Dia yang menambahkan kedekatan kami kepada Allah. Jadi menonjol sekali kemusyrikan. Ya, ibadatul asnam, menyembah berhala menurut pandangan mereka itu media sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kemudian digoreng oleh orang-orang modern yang menyamakan antara umat Islam dan umat-umat yang lain. Umat Islam juga nyembahnya Ka'bah atau batu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi ada batu yang dicium-cium. Gitu kata mereka. Wa qauluhu lan linafit ta'bid. Lan itu untuk menafikan selamanya. Abad. Ta'bid. Ailaya qauminna haza abadan. Artinya tidak akan terjadi bagi kami selamanya. Li'anna lau fa'alna dzalika lakana batilan. Sebab kalau kami lakukan menyembah Allah, kata mereka, batil. Lihaza allalu i'tiqadahum biqaulihim. Karena itu mereka mendasari sebab kata-kata mereka, keyakinan mereka pada ayat di bawah ini. Laqad qulna idzan syatata. Sungguh kami telah berkata. Syatoto. Syatoto artinya jauh. Dalam konteks ini batil. Jauh dari keyakinan mereka. Maka batil itu namanya.
Coba diangkat dikit. Laqad qulna idzan syatata. Ai idza da'auna ghairallah, apabila ini kata-kata ahli ashabul kahfi. Apabila kami berdoa kepada selain Allah, laqad qulna batilan. Berarti kami telah berkata dengan kata-kata yang batil. Kadiban, bohong. Buhtanan, udah bohong, menuduh lagi. Iya. Wasyatat fil lughah mujawazatul had. Sementara syatat secara harfiah artinya melampaui batas. Wal bu'du anil haq. Jauh dari kebenaran. Tuh syatat. Wal makna laqad qulna idzan qaulan syatata. Kalau begitu kami berdoa dan berkata bahwa berhala-berhala itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kami bilang begitu, meyakini seperti itu, berarti kami telah melakukan ya perbuatan yang jauh dari kebenaran. Wa hadza yadullu ala annahum du'u li ibadatil asnam. Atas dasar itu, mereka yang kita lihat emang benar-benar menyembah berhala, bukan sebagai perantara. Walamahumul malik ala tarki ibadatiha ala tarki ibadatiha. Lamahumul malik, si raja Dictyanus tadi mencela. Mencela apa? Mencela ibadah ashabul kahfi. Lamahum, mencela ashabul kahfi. Kenapa? Karena meninggalkan cara ibadah mereka. Mereka kaumnya waktunya. Iya. Itu tadi yang dibaca intinya menginformasikan keistiqomahan ashabul kahfi dalam ibadah kepada Allah. Dalam konteks akidah. Nah, Allah ceritain ini terlepas dari asbabnya, maka sampai ke kita. Tak ada lain kecuali diharapkan. Contoh tuh, kayak begitu. Nah, omanya buka jilbab. Kalau enggak ditembak. Kalau enggak dimasukin penjara. Kalau enggak diperkosa. Sakiti loh. Apa pilihan kita? Itu kurang lebih. Ya, apa pilihan kita. Maka para ulama kemudian menjadi berbeda pendapat. Dalam konteks itu menyelamatkan diri jauh lebih penting ketimbang menyelamatkan akidah. Kenapa? Bukan berarti suruh lepas akidah, bukan. Akidah bisa disembunyikan. Akidah bisa disembunyikan. Yang penting diri selamat. Sebab lestarinya akidah dalam konteks umat itu amat sangat ditentukan oleh keselamatan diri. Nah, wow, insya Allah ya. Sehingga di dalam Islam ada yang dikenal dengan 5 prinsip. Istilah teologisnya ad-daruriyatul khomes. Itu 5 prinsip yang harus dipegang, dijaga. Ketika menjaga itu mati, kita menjadi mati, itu matinya syahid. Yang pertama ad-din. Yang kedua an-nafs. Din tadi itu akidah. Yang ketiga akal. Yang keempat harta. Yang kelima nama baik. Mempertahankan agama mati syahid. Pertahankan diri mati syahid. Pertahankan akal mati syahid. Pertahankan harta mati syahid. Mempertahankan nama baik mati tembak. Jadi mau menuntut ke pengadilan karena dia tak salah, itu salah, dia pertahankan nama baiknya, ada suruh tembak.
tembak. Ya, dulu banyak jaksa di zaman Orde Baru berhadapan dengan istana pada waktu itu. Ya dah, tembak, tembak. Oke, baru kemudian para ulama berbeda pendapat. Yang pertama bukan agama. Yang pertama itu an-nafs, jiwa. Ilustrasinya tadi, ketika ditodong, menurut logika dia ya, ayo buka jilbab, kalau enggak mati. Tuh, itu kan akidah dan itu jadi pilihan dan jiwa. Itu harus selamatkan jiwa. Kalau jiwa selamat, dia bisa berdakwah. Sementara kalau akidah dipertahankan dia mati, nggak bisa lah. Sementara pada saat itu akidah bisa disembunyikan. Ya, banyak peristiwa dalam sejarah dia menyembunyikan akidah berpura-pura. Iya, selesai. Berikutnya tandiduhum bi ibadati qaumihim al-asnam. Tandid apa diartikan ini? Tadinya niddan dan berbilang. Apa ini ya yang cocok? Namanya di Al-Quran atau di mana? Ja'alu lillahi niddan. Mereka menjadikan bagi Allah ada yang serupa. Jadi ini tandiduhum, penyerupaan mereka bi ibadati qaumihim, dalam ibadah kaum mereka, yaitu asnam. Boleh kita teruskan dulu. Haula qaumuna, mereka adalah kaum kami. Ittakhadhu min dunihi alihah, menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Itu namanya niddan, perbuatan nid, musyrik. Aiqala ashabul kahfi, artinya ashabul kahfi berkata an qaumihim, tentang kaum mereka, alladzina kanu fi zaman Dikyanus, yaitu pada zaman Dikyanus, yang budunal asnam, mereka menyembah berhala. Hal la ya'tuna bi hujjah bayyinah ala sihhati ma yaf'alun min ibadati tilkal alihatil batilah al-maz'umah. Kenapa mereka tidak mengemukakan argumentasi yang jelas atas kebenaran apa yang mereka lakukan, yaitu beribadah kepada Tuhan yang salah, batil, yang mereka anggap sebagai Tuhan. Maz'um dianggap. Wahalla aqamu ala sihhati ma zahabu ilaihi. Kenapa mereka tidak menegakkan dalil ya, atas kebenaran apa yang mereka yakini, zahabu yakini, dalilan wadihan sahihan, menjadi mengemukakan dalil yang jelas, yang benar. Kenapa gitu? Kata Ashabul Kahfi. Wa hadza yadullu ala annal istidlal bi adamid dalil ala adamil madlul tariqah sahihah aklan wa mantiqan. Ini menunjukkan bahwa istidlal bi adamid dalil, meyakini sesuatu tanpa dalil, ala adamil madlul, tanpa fakta, adalah cara yang sah menurut akal dan logika terkait kaum mereka. Kenapa berhala yang disembah?
Nggak ada dalil. Kenapa mereka dianggap sebagai perantara yang mendekatkan diri? Nggak ada dalil. Baik nas maupun teks. Nggak ada dalil tapi dilakukan. Inilah yang dimaksud itu thoriqah sahihah aklan wa mantiqan menurut Sidikianus dan kaumnya pada saat itu. Nggak usah pada saat itu, sekarang juga. Kenapa diyakini bisa anak Tuhan? Terus Maryam ibunya. Kenapa diyakini Tuhan ada 3? Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Roh Kudus. Ada dalil. Doktrin. Sampai saat itu nggak ada yang berani nanya sampai titik itu. Pokoknya ikut aja. Oke, berikutnya. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Tindakan itu mendustakan Allah. Maka ayat ini memberikan statement. Siapa yang lebih zalim ketimbang orang yang mendustakan Allah? Mendustakan Allah, menganggap Allah tidak ada. Itu namanya mendustakan Allah. Enggak ada Allah. Aila ahada asyadda zulman min iftira'il kadzib 'ala Allah. Artinya tak ada seorang pun yang lebih dahsyat kezolimannya ketimbang dia berkata bohong terkait Allah. Bukan zaman itu. Zaman sekarang bukan cuma kata-kata, tindakan. Jadi sama dan sebangun ketika dikemas dalam sebuah kata bahwa tema sentral dakwah Nabi yaitu tentang kebangkitan. Kenapa mereka dustakan kebangkitan? Mereka dustakan. Kalau dulu mendustakannya ada kata-kata yang ditampilkan. Nah, ditampilkan, direkam dalam Al-Quran. Nah, sekarang perbuatan. Dulu di samping kata-kata juga perbuatan dan perbuatan kesirikan itu namanya mendustakan Allah. Mendustakan Allah maksudnya mendustakan kebangkitan. Mendustakan kebangkitan, mendustakan balasan. Enggak dibalas. Hajar aja terus. Gitu kurang lebih. Luar biasa zalim. Wanis batus syarik ilaihi. Nah ini musyrik. Menisbahkan teman kepada Allah. Allah punya teman. Nah, seperti alasan mereka kaum jahiliyah. Dia menyembah berhala. Dianggap sebagai sesuatu yang bisa menyampaikan pesan-pesan dia. Zulfa. Perantara. Nah itu kan sama juga menganggap Allah punya teman. Oke. Fahum kaumun zolimun kadzibun fi qaulihim dzalik. Mereka adalah kaum yang zalim, bohong. Kata-kata mereka. Wa kana min lutfillahi bihim an malakahum ba'da an haddadahum wa tawa'adahum wa amhalahum liyanzuru fi amrihim la'allahum yarji'un an dinihim alladzi kanu alaihi. Bagian dari kasih sayang, kelembutan Allah kepada mereka-mereka itu an malakahum, berikan kuasa pada mereka setelah Allah mengancam haddadahum, tawa'adahum sama mengancam, amhalahum membiarkan agar mereka berpikir terkait urusan mereka dalam ibadah. Mudah-mudahan mereka kembali meninggalkan agama mereka yang sedang dianut, alladzī kanu alaihi. Fawajaduha, coba diangkat Pak Jamal. Maka mereka dapati ya fursotan muatiyah,
waharabu firoron bidinihim minal fitnah. Sehingga mereka mendapati haknya kemana? Pada akidah, mendapati akidah mereka, fursoh, sebuah kesempatan, ya. Di mereka mempertahankan akidah, terus ada kesempatan, muatiyah, kesempatan yang berharga. Lalu harobu firoron, dia juga nih tahu, harobu lari, bidinihim, membawa agama mereka minal fitnah, dari ujian, ya. Masih cerita Ashabul Kahfi. Kenapa mereka lari? Akidahnya kuat, lalu diberi kesempatan. Jadi malakahum, humnya Ashabul Kahfi. Allah beri kekuatan, kekuasaan untuk fursa, kesempatan untuk melarikan diri, membawa agama mereka, keyakinan. Tak jauh beda ya dengan hijrah Nabi dan umat Islam ke Madinah yang dilatar belakangi oleh kondisi fitnah, ujian, ancaman. Ya, harus menyelamatkan diri. Nah, kita mendapatkan informasi dalam konteks ada 5 prinsip tadi. Akidah nomor 1 harus dipertahankan. Kalau jiwa nggak apa-apa. Apalagi dibuktikan bahwa ketika genderang jihad ditabuk oleh Rasulullah, mereka bergegas, tujuannya itu mempertahankan akidah. Sampai-sampai diri mereka mati juga nggak apa-apa. Gitu kurang lebih. Iya. Kalau Ibnu Katsir, wa hadza huwal masyru' 'inda wuqu'il fitan finnas. Ini dia yang disyariatkan oleh Allah ketika terjadi fitnah, ya, finnas pada kita, cobaan. Nanti ini luar biasa puncak fitnah, yaitu setelah 20 Oktober. Jadi udah hari-hari penuh dengan darah. Ya. Oke. Apa itu? Ayyafirral abdu minhum. Seseorang lari dari fitnah yang ada, khaufan ala dinihim, karena takut agama mereka dirampas. Kama ja'a fi hadis Bukhari, seperti diterangkan dalam hadis Imam Bukhari, wa Abi Daud an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, yushiku ayyakuna khaira malin, ayyakuna mali ahadikum ghanaman yatba'u biha sya'fal jibal wa mawaqi al-qatr yafirru bidinihi minal fitan. Wa fi hadzal hal tusra'ul uzlah 'anil nas. Ya. Nabi bersabda, ini ada kosakata yang saya nggak paham. Dikhawatirkan apa? Bahwa harta terbaik bagi salah seorang kalian adalah kambing. Yatba'u biha, yang ikut dia bawa kambing itu, sya'afal jibal, terjalnya gunung. Wa mawaqi'il qatr, tempat-tempat turunnya hujan. Yafirru bidinihi, lalu dia lari membawa agamanya dari fitnah. Apa maksudnya? Di satu sisi situasi dan kondisi mengancam keselamatan, di mana dia harus menyelamatkan akidah dengan lari, bingung sama kambingnya yang banyak, hartanya. Khawatir itu. Nabi khawatir. Kita sekarang gitu.
Wa fi hadzal hal, dalam kondisi ini tusra'ul uzlah anin nas. Dalam kondisi seperti ini maka disyariatkan uzlah. Uzlah menyendiri, lari, menyelamatkan akidah. Wala tusra'u fi ma'adaha, tidak ada lagi saran dari agama. Lima yafutu biha min tarkil jama'at wal jama'at. Meskipun hal itu harus meninggalkan masyarakat, jamaah, umat. Juma' artinya sholat Jumat. Kalau dia menyendiri ke bukit tertentu, ke gunung tertentu, lah kan nggak ada Jumat, nggak apa-apa. Gitu kan. Dalam rangka menyelamatkan akidah. 5 yaputu apa Iya, Ustaz? ya putu hilang. Oh, hilang. Fata ya putu. Iya, ada itu dalam hadis menyebut eh eh kullu ma huwa atfat fata. Kullu ma huwa atin fata. Semua yang datang maka nanti akan hilang. Cantik datang, hilang apa enggak? Hilang. Ya, mata tajam, hilang apa enggak? Jadi pada pakai kacamata. Telinga denger banget dulu, udah mulai dah kurang dengar. Apalagi hal-hal yang bersifat material, ya, ada uang, ada hilang nanti. Bahkan bisa jadi hilangnya duluan yang punya timbang hartanya, kan lebih parah lagi. Selesai. Coba al-uzlatu bainahum wa baina qaumihim. Iya. Uzlah di antara mereka dan di antara kaum mereka. Apa ini maksudnya ini? Kita baca. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Ingatlah ketika kalian meninggalkan mereka. Kalian ashabul kahfi. Meninggalkan kaum mereka. Kaum ashabul kahfi. Apalagi yang ditinggalkan. Ma ya'budun. Berhala yang mereka sembah ditinggalkan. Illallah, kecuali Allah. Allah nggak ditinggalkan. Wazkuru ya ahlal kahfi dalikal khitab alladzi sadara min ba'dikum li ba'd hinama somamtum alal firar bidinikum fa'tazaltum qaumakum wa faraktumuhum uzlatan madiyatan bil mufaraqah bil abdan wal maqar wal maqam. Wah, panjang banget mubtada'nya ini. Ya, khobarnya belum ketemu tuh tadi. Wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah, artinya uzkuru, ingatlah. Wahai ashabul kahfi. Zalikal khitab, omongan itu, kata-kata itu, khitab. Alladzi sadara min ba'dikum li ba'd, yang muncul dari sebagian kalian, ditujukan kepada sebagian. Hei nama somamtum, ketika soma aroda, ketika kalian ingin melarikan diri, membawa agama kalian, kemudian kalian uzlah, menyendiri, meninggalkan kaum kalian, dan kalian berpisah dengan mereka, uzlatan madian, dengan uzlah secara fisik, yaitu bil mufarokoh, memisahkan badan, tempat, dan kedudukan. Wa uzlah maknawiyah, dan uzlah maknawiyah, yaitu bimukhalafatihim, dengan menyalahi agama kalian, wa'tizalikum, dan uzlah kalian,
ma'budihim, dengan sesembahan mereka, ghaira ibadatillahi wahdah, selain ibadah kepada Allah. Gini kesimpulannya. Ashabul Kahfi kategorinya uzlah, meninggalkan situasi dan kondisi yang mengancam akidah. Uzlah, memisahkan diri. Ada dua aspek sekaligus yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi dalam uzlahnya. Pertama, uzlah secara fisik. Yang kedua, secara non-fisik. Uzlah secara fisik sama non-fisik. Gitu. Udah gitu simpelnya. Nah, kalau kita mau uzlah, sejatinya juga begitu. Bukan fisiknya doang uzlah. Pokoknya dalam konteks rumah tangga mau pisah, bukan cuma fisiknya saja. Nah, non fisiknya masih. Itu namanya bukan uzlah. Iya. Nah, terkait dengan uzlahnya Ashabul Kahfi, fisiknya dan yang non fisik. Yang non fisik apa itu? Sesembahan mereka juga ditinggalkan. Dia tetap berpegang teguh pada akidahnya. Iya, mana dia? Wa qauluhu illallah imma istisna muttasil au munqati kama zakarna. Ini sebentar ya. Ada yang minta dicas ya. Illallah imma istisna muttasil au munqati. Seperti ingat ya, muttasil munqati. Eh? Muttasil nyambung. Munqati putus. Oke. Pak tazal tumuha, ayatnya itu. Kita selesaikan itu dulu. Ima itu mutasil munqati kama zakarna. Wa yajuzu ayyakuna kalaman mu'taridon ikhbaran minallahi ta'ala anil fitnah. Bisa jadi kalamnya itu jumlah mu'taridah. Allah ingin memberi informasi tentang kelompok, yaitu Ashabul Kahfi, annahum la ya'budu ghairallah, bahwa mereka itu tak menyembah selain Allah. Wa fariqu qaumakum wa faruqu, ini, dan mereka memisahkan diri dari kaum wa fariqu, dan pisahkanlah kaum kalian jasadian, secara fisik, wal ja'u ilal kahfi, dan berlindunglah di gua, yakni al-ghar al-wasi' fil jabal, gua yang luas di atas gunung. Ba'da firaqihim ruhiyan, setelah berpisah secara ruhi. Wa akhlasul ibadah lillah, ikhlaslah beribadah kepada Allah, fi makanin qalin, di tempat yang kosong, ba'idin an ahli syirki, jauh dari orang-orang musyrik. Fa'in fa'altum zalika, kalau itu kau lakukan, yabsutullahu alaikum rahmah, Allah akan menebarkan sayangnya, yasturukum biha, menyembunyikan kalian dengan rahmatnya itu, min qaumikum,
dari kaum kalian. Wa yashula wa yusahila lakum wa yusahilu lakum min amrikum mirfaqo. Maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kalian terkait urusan kalian. Kemudahan itu akan menemani kalian. Ay amron tartafiquna bihi wa tantafi'una bihi. Artinya Allah akan memberikan suasana yang senantiasa menemani kalian dan kalian bisa memanfaatkan. Apa itu? Kemudahan. Bahasanya gampangnya Allah akan senantiasa memberikan kemudahan. Walaupun kalian di kahfi, di gua, ada masalah bagi Allah, mudah, nggak makan, nggak minum. Mana mudahnya? Dibikin tidur, tuh jadi mudah. Iya, kita juga begitu, kematian tidur. Buktinya memba'atsana mim marqadina, tidur. Salah satu cara Allah memberikan kemudahan kepada kita yang mati dan kepada yang hidup yang ditinggalkan. Gimana? Mati. Allahu a'lam bishawab. Ada terus. Ini tema bagus sekali. Haluhum fil kahfi wan hisarus syams anhum. Haluhum, keadaan mereka di dalam gua, wan hisarus syams. Dan apa ini hisar ini ya? Coba saya lihat. Hisar. Hisar. Inhisar. Bentar ya. Ini. Ini. Inhisar. Ya, mak nih. Apa namanya? Internet. Takallus raju. Oh iya. Inhisar, terbukanya matahari dari mereka. Artinya terbuka, terhindar. Terhindar. Kalau matahari itu panas, menyengat, mereka terhindar di dalam gua. Oke. Wataros syamsa iza tola'at tazawaru. Ay watara ya Muhammad au kulla wahid yasluhu lil khitab asyams hina tulu'iha tamilu an kahfihim jihatal yamin bi antaklasu syi'a'uha bi antaklaso syi'a'uha birtifa'iha hatta la yabqa minhu syai' inda zawal fi misli zalikal makan. Engkau lihat ya Muhammad gitu. Matahari apabila terbit tazawaru. Tazawaru artinya nggak langsung mencorot ke mulut gua. Mulut gua. Iya. Ai watara ya Muhammad, engkau lihat ya Muhammad dan siapa saja yasluhu lil khitab. Bisa dikatakan kepada mereka. Apa itu? Asyamsu hina tulu'iha, matahari ketika terbit, tamilu, miring. Miring an kahfihim. Jadi tidak menembus mulut kahfi, jihatal yamin, di sebelah kanan. Bi antaklas syi'a'uha, yaitu taklas meredup syi'a, sinarnya. Sinarnya menjadi meredup karena dia dalam gua. Birtifaiha, dengan meningginya matahari. Hatta layab komin husyai,
inda zawal, sehingga tidak ada bekas-bekas panas ketika gelincir di misli zalikal makan, di tempat seperti itu. Bapak Ibu, matahari terbit dari timur, ya, sementara mulutku di sebelah utara dan selatan. Tuh nggak kena matahari yang mencorot panas. Wataroha al-ghurub tabta'id anhum. Dan engkau lihat ketika matahari terbenam juga menjauh, ya, tabta'id dari mereka karena mulutnya di sebelah utara dan selatan. Watatrukuhum la takrubuhum. Dan seolah matahari meninggalkan mereka ketika terbit dan tidak mendekat. Wa ta'dilu anhum jihatas syamal. Sementara di sebelah utara sinar matahari membuat mereka menjadi seimbang. Walhal annahum fi muttasa' minal kahfi wa wasatihi. Karena keadaan mereka, posisi mereka ada di tengah kahfi, di tengah gua yang luas. Wasat. Fayatihimul hawa. Ka udara bersemilir. Baridan. Dingin. Latifan. Lembut. Itu. Ya. Dia memberi informasi posisi mulut gua utara. Mau keluar ke selatan. Matahari di timur terbit, dia nggak kena sinar matahari. Lalu pada saat yang sama, angin bersemilir. Masuk dari utara, keluar ke selatan. Masuk dari selatan, keluar ke utara. Tuh dibikin kayak begitu oleh Allah. Adem. Apalagi telinganya nggak ditutup, nggak dengar. Sebagai simbol tidur pulas. Ketika persis panas di atas, kan dia di gunung. Kan dia tertutup dengan guanya. Gitu. Iya. Walaisal muradu al-ikhbar biwuqu'ir ru'yah tahqiqan. Maksudnya, ya, wataros samsa tawazaru, yang tadi ayatnya wataros samsa Iza tola'at idza tola'at, ya, itu, tazawar. ya. Walaisal muradu al-ikhbar biwuqu'ir ru'yah tahqiqan. Tidak dimaksud bahwa memberi informasi dia bisa dilihat, ikhbar, ya, bisa dilihat secara real. Bukan itu maksudnya. Balil ikhbar biqaunil kahfi fi makan la tu'asiru fihi syams. Tapi memberi informasi bahwa kondisi gua itu tidak banyak diberi pengaruh oleh matahari asna atulu'iha wa qurubiha. Baik ketika terbit maupun ketika terbenam. Terbayang itu tadi. Lut guanya di utara dan selatan. Ai innahum tiwala naharihim kullihi la tusibuhum syams fi tulu'iha wala ghurubiha. Artinya selama mereka tinggal dalam gua baik siang maupun malam itu tak tersengat oleh matahari baik saat terbit maupun terbenam. Ma'annahum fi makanin wasi. Padahal mereka berada di tempat yang luas, munfatih, terbuka, mu'arrad li isabati syams. Ada banyak kemungkinan untuk tersengat matahari karena luasnya. Laula anallaha yahjubuha anhum. Kalau saja memang tidak ditolong, dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Makanul kahfi. Iya. Ini Pak Jamal ada tanya dulu barangkali udah cukup banyak. Ada tanya jawab. Ya, Bagi. ibu-ibu yang
ingin bertanya atau berdiskusi, silakan. Kita masih punya kesempatan 10 menit ke depan. Ustaz, itu Oh, guanya tertutup apa terbuka, Ustaz? Guanya itu. Nah, kalau namanya kahfi ada 2 mulut. Kalau ghor 1 mulut. Hmm, Nah, itu jadi terbuka. terbuka ya. Kita Tapi nanti deh, mereka-mereka yang udah pernah ke sana bisa melihat secara persis gua tempatnya gede apa kecil gitu. Nggak tahu saya. Yang jelas ya, kahfi itu 2 mulut. Akhirnya tadi menjelaskan, memberi informasi posisi mulut. Utara, selatan. Matahari terbit dari timur nggak mengenai secara langsung. Cahaya memasuk. Terbenam juga nggak kena secara langsung. Malah 2 mulut itu menjadi membantu kondisi di dalam, yaitu tempat semilirnya. Lewatnya angin semilir gitu. Adem. Ya. Jadi Ini bayangin. luas. Iya, Atas kuasa Allah berarti orang pada nggak nyari ke gua, Ustaz ya? iya. Di antara kuasa Allah. Mm-mm. Nggak nyari ke gua. Iya, betul. Dan memang nggak ada kebiasaan mereka Hmm. apa namanya jalan-jalan ke gua. Gitu. Nggak ada Bu, belum ada healing belum. siara nggak ada berarti. Siaranya ke Di, Demak. di mana Ustaz sekarang kahfi gua kahfi adanya di mana Ustaz? Negara apa? Cuman ya saya belum sana. Coba saya lihat. Bancoran Bu, di samping Bancoran. Nggak ada itu sebentar. Puro Isa udah pernah sana. Nggak berani. Bu Hilwani mau ke sono saat tahun depan. Insya Allah. Oleh mau ngeliat kekuasaan Allah, Nah, lihat. sejarah fakta sejarah Ustaz. Iya benar. Iya. Ntar saya anterin. Saya supirin tenang aja. Nyewa mobil Pak Jamal ya. Gimana gitu? Loh. Iya. Oh, di Yordan. Jordan. Bu, udah pernah ke Iya. Yordan. Tuh. Belum Ustaz, nggak ada, belum diajak ke Pak Jamal. Ya, Ntar Iya. ntar saya nungguin Pak ajak. Jamal ajak. Ntar saya ajak, tenang aja. Hmm. Baik, silakan yang lain, Bu, Bu Roisa, Bu, ada Ibu adiknya Bu Roisa. Bulia. Bu, ya saya lupa namanya. Insya Allah. Nggak bisa. Tidak ada ya berarti ya. Bu Hilwani ada lagi yang mau disampaikan? Ya, udah nggak Ustaz, cukup Ustaz. Cukup. Sudah jelas ya. Jadi di mana adanya itu tadi? Yordan, di Yordan. Yordan. Yordan tuh sebelah timurnya Pasar Minggu, Ustaz. Gitu. Ya udah kita wisata. Wah, luar biasa. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz dan ibu-ibu semua yang sudah hadir pada kajian. Iya. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menambah ilmu dan wawasan serta keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sempurnakan kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.